Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini kita akan membahas dosa memisahkan kita dari Allah yang akan saya ambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-59, ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami untuk menyembah, memuliakan, mengagungkan Kau. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan berbicaralah kepada kami, biarlah Engkau taburkan setiap benih firman yang ada di hati yang subur, sehingga dapat menghasilkan buah 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yesaya, pasal yang ke-59, ayat 1 dan 2. Akan saya bacakan bagi kita bersama-sama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dari Tuhan sendiri, Dia ready anytime untuk menjawab doa-doa kita. Yang menyebabkan doa kita terhalang adalah segala kejahatan dan dosa kita. Ada dua hal yang disebut di dalam kitab Yesaya 59 ayat ke-1 dan ke-2 ini. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada kita sekalian dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 untuk tetap mengerjakan keselamatan kita. Artinya apa? Artinya adalah kita sekalian harus melakukan bagian kita untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan setelah kita diselamatkan. Jadi adalah merupakan bagian dan tanggung jawab kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari agar hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan memberikan ilustrasi berikut ini. Laura, seorang ibu rumah tangga, menarik lengan bajunya dan mulai membersihkan tanamannya yang penuh dengan gulma, penuh dengan weeds, penuh dengan ilalang, penuh dengan rumput-rumput liar yang ada di dalam tamannya. Dan ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Di saat dia sangat menginginkan, jadi Laura ini, ibu rumah tangga ini sangat menginginkan agar tamannya dapat terawat dengan rapi dan baik. Dan dia mulai mengerjakan semuanya. Setelah beberapa jam bekerja di kebunnya, tamannya itu menjadi bersih. Tidak ada lagi rerumputan liar. Tidak ada lagi gulma atau weeds ini. Tidak ada lagi ilalang. Bersih. Dia beristirahat, masuk ke rumahnya, melanjutkan pekerjaan di dalam rumah. Selang beberapa minggu, hampir 1 bulan, dia lupa dengan taman yang sudah dibersihkannya ini karena dia sibuk bekerja di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga. Dan waktu dia kembali ke tamannya, dia menemukan sudah banyak kembali rumput liar. Sudah banyak kembali weeds, gulma ini. Sudah banyak ilalang kembali yang tumbuh berserakan di mana-mana memenuhi tamannya. Apa sih yang salah menurut Laura? Sebulan yang lalu aku bersihkan, sudah bersih banget. Sekarang penuh lagi. Okelah, cabut sekali lagi aku bersihkan, cabut sampai ke akar-akarnya. Selesai dalam beberapa jam. Bersih kembali. Dan kemudian dia lupa kembali. Setelah 1 bulan dia ketemukan penuh lagi tamannya. Akhirnya dia menjadi gusar dan putus asa. Dia bertanya dengan seorang tetangga yang sudah cukup lanjut usianya dan mempunyai pengalaman yang cukup banyak karena dia adalah seorang gardener, seorang tukang kebun, menanyakan, kenapa sih bisa begini? Lantas bapak tua ini mengatakan, Laura, apakah setelah kamu mencabutnya, kamu menanamkan tanaman yang baik dan merawat tanaman itu dengan baik, artinya setiap ada rumput liar, kamu cabut. Apakah tanamu sudah engkau gemburkan setelah engkau mencabut rumput-rumput liar ini dan menyiramkannya dengan obat anti weeds?
Laura mengatakan, tidak, aku bahkan tidak tahu tentang hal ini. Itulah yang menyebabkan hal ini terjadi, katanya. Jadi setelah taman engkau gemburkan, engkau rawat rapi, bersih, engkau harus di tempat di mana tadi ada gulma, di mana tempat ada weeds tadi, ilalang, rumput liar, engkau harus tanamkan tanaman yang bagus, tanaman yang sehat, dan engkau rawat rapi. Sehingga setiap ada rumput liar yang muncul, pada saatnya segera engkau cabut, sehingga tidak menjalar kemana-mana. Nah, Laura mengerti. Ini mengimplikasikan tentang keadaan keselamatan kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Setelah kita diselamatkan, dosa kita itu dibersihkan oleh Tuhan Yesus dalam kuasa darahnya, kewajiban kita adalah di dalam hati kita, di mana dahulu kita melakukan kejahatan, yang dalam pikiran kita tidak lebih daripada segala bentuk tipu muslihat dan kejahatan yang ada di dalam pikiran kita, sekarang pada tempatnya tersebut harus kita masukkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga seluruh pikiran dan hati kita ini akan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan ini akan mendorong segala sesuatu yang jahat keluar, sehingga tidak dapat mendapatkan lagi tempat di dalam hati dan pikiran kita sendiri. Jadi ini adalah merupakan tanggung jawab kita untuk merawat pikiran dan hati kita bagaikan taman di dalam kehidupan kita itu sendiri. Jadi tanggung jawab masing-masing kita sesuai dengan Acts 17 ayat 11 yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jika kita berbicara tentang dosa, apakah dosa itu sebenarnya? Cara sederhana untuk mendefinisikan dosa berdasarkan Roma 3 ayat 23 adalah tindakan melawan Allah dan ketetapannya. Tindakan melawan Allah dan ketetapannya. His ways. Kita tolak, kita lawan, kita sangkali. Masuk akal bahwa ketika kita melawan sesuatu, melawan seseorang, kita memisahkan diri kita darinya. Jadi menurut definisi, dosa memisahkan kita dari Allah karena kita menentang Allah itu. Yesaya 59, ayat yang kedua yang kita kutip bersama-sama tadi secara jelas menggarisbawahi bahwa kejahatan dan dosa memisahkan kita dari Allah. Mari kita simak bersama-sama apa yang Yesaya 59 ayat 2 katakan sekali lagi secara teliti. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia, Allah itu, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi tembok pemisah antara kita dan Tuhan itu adalah dosa dan segala kejahatan kita. Jelas ini dikatakan di dalam Alkitab. Untuk dapat bersekutu kembali dengan Tuhan itu, remedinya adalah pertobatan dan melakukan apa yang benar di dalam kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan kepada kita yang adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana dosa memisahkan kita dari Allah? Jawabannya adalah tindakan yang kita lakukan atas dasar kebebasan kita berkehendak, pilihan kita, free will kita untuk melawan dan menentang Allah dan ketetapannya, firman-Nya, disebut sebagai dosa. Pada saat kita menentang dan melawan Allah dan ketetapannya, His ways, maka kita secara sadar telah berdosa terhadap Allah, dan dengan demikian secara sadar kita telah memisahkan diri kita daripada Allah. Pada saat itu juga, yaitu pada saat kita melawan dan menentang Tuhan dan firman-Nya ini. Bukankah hal ini merupakan sebuah kejahatan di mata Tuhan? Kebenaran Tuhan itu tetap tidak berlalu sampai selama-lamanya. Langit bumi berlalu, kata firman Tuhan, tapi firmanku kekal. Kalau firman Tuhan itu kekal, karena dia adalah kebenaran, dia adalah Allah, maka firman yang adalah kebenaran ini juga tetap kekal sampai selamanya. Dan kebenaran, yaitu firman Tuhan, tidak menghendaki untuk diperdebatkan. Karena kebenaranlah yang memerdekakan kita sekalian, bukan fakta. Facts are subject to the truth. Karena Allah adalah pencipta
dan pemberi kehidupan terpisah daripada Tuhan itu sendiri, berarti terpisah dari Dia, si pemberi kehidupan. Dengan kata lain, orang terpisah dari pemberi kehidupan akan mengalami kekeringan dan kematian rohani. Sudah pastilah, kalau kita terpisah dari yang memberikan kehidupan, maka kita tidak menikmati kehidupan itu. Kita akan mengalami kering secara rohani. Kita akan mengalami kematian rohani. Alkitab dalam Efesus 4 ayat ke-18 menggambarkan orang-orang yang tidak bertobat sebagai orang yang pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Dari hatinya mereka menolak Tuhan. Apapun yang dikatakan firman Tuhan, mereka menutup rapat-rapat pintu hati mereka, menolak firman tersebut untuk masuk. Inilah kedegilan hati yang merupakan kejahatan bagi Tuhan itu sendiri. Dosa akan mengeraskan hati dan pikiran kita itu sendiri. Nah, kalau dosa mengeraskan hati kita, hal ini akan menyebabkan kita semakin jauh daripada Tuhan, sumber kehidupan itu. Dosa yang berkelanjutan adalah serangkaian keputusan yang kita ambil dengan kesadaran penuh untuk tetap hidup dalam dosa. Setiap dosa yang ada merupakan tindakan melawan otoritas, yaitu otoritas Tuhan dalam hidup ini, dan menggantikannya dengan otoritas kita sendiri. Kita melakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Dan semuanya ini adalah pilihan bebas, free will, yang diambil manusia dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Keputusan secara sadar untuk melawan otoritas Tuhan ini menciptakan dinding pemisah antara kita dan Tuhan itu sendiri. Jelas itu. Keputusan yang kita ambil secara sadar untuk melawan dan menentang Tuhan ini, otoritas ini, memisahkan kita daripada Tuhan itu. Karena dalam hal ini, jika kita ingin melayani diri kita sendiri, menjadikan diri kita Tuhan di atas segala-galanya, maka kita memiliki dua Tuhan. Ini tidak mungkin, kata Alkitab. Yesus berkata, kita akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Matius 6 ayat 24 berkata demikian. Kita tidak hanya terpisah dari Tuhan ketika kita dikuasai oleh dosa, kita akan menjadi musuh Tuhan itu sendiri berdasarkan Kolose 1 ayat yang ke-21. Pemisahan dari Allah yang diciptakan oleh dosa ini membuat kita jauh dari Tuhan untuk selama-lamanya. Jarak pemisah itu makin lama makin luas. Tembok pemisah ini makin lama makin tebal. Sehingga kita tidak dapat lagi mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita untuk bertobat. Pertobatan adalah satu-satunya jalan untuk dapat kembali bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita yang percaya padanya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dengan demikian, melalui Yesus kita dapat berrekonsiliasi kembali dengan Bapa Surgawi. Yang menjadi hambatan atau kendala adalah orang berdosa tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa dirinya berdosa. Dengan demikian dia menganggap pertobatan tersebut tidak penting. Dengan demikian dia tetap masih hidup di dalam dosa, tinggal di dalam dosa, mati di dalam dosa, dan menghadapi neraka. Ini sebuah dilema bagi orang-orang yang hidup di dalam dosa, tidak mengerti kebenaran, dan menolak kebenaran tersebut. Pemisahan itu terjadi karena Tuhan itu sempurna adanya, dan kita manusia yang diciptakannya tidak akibat dosa yang masuk ke dunia ini. Yang sempurna dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus dipisahkan dari yang tidak sempurna. Karena kalau yang sempurna berbaur dengan yang tidak sempurna, maka yang sempurna itu menjadi tercemar. Pepatah Indonesianya ibarat nila setitik dapat merusakkan susu sebelanga. Manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambarnya sempurna sampai dosa mengacaukan semuanya ini.
Saat Adam dan Hawa berdosa, mata mereka terbuka. Kejadian 3:7. Namun terlambat. Dan mereka tahu bahwa perpisahan telah terjadi. Sadar saat dosa telah masuk. Terlambat bukan? Sesuatu telah terjadi antara mereka dan Tuhan. Mereka menjadi sadar dan mereka menjadi sadar akan dosa dan konsekuensinya. Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka kehilangan Tuhan. Mereka kehilangan hadirat Tuhan. Mereka kehilangan the way. Nah, untuk menemukan the way-nya ini sendiri, dia harus mampu bertobat. Agar dia dapat dikembalikan melalui jalan ini kepada Bapa Surgawi. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Kristus. Dan ini hanya dapat dimungkinkan jika kita bertobat, sehingga dosa yang menghalangi persekutuan kita, rekonsiliasi kita dengan Bapa, dihapuskan. Dosa yang merupakan penghalang ini dihapuskan. Tembok pemisah ini diruntuhkan. Sehingga kita pada saat bertobat, melalui kuasa darah Tuhan Yesus, direkonsiliasikan dengan Bapa Surgawi. Jadi pada saat mereka jatuh di dalam dosa, pada saat itu juga mereka sadar akan dosa dan konsekuensinya. Bagian dari kesempurnaan Allah adalah keadilannya sendiri, yang adalah sempurna adanya. Dan keadilan menuntut agar dosa diperhitungkan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil, maka dosa tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena jika dosa diabaikan, maka Tuhan menjadi Tuhan yang tidak adil. Jadi dosa berdiri di antara manusia dan Tuhan sebagai hakim yang adil. Harus diadili. Dalam suatu tindakan yang menggambarkan rencana akhir Tuhan, Tuhan membunuh seekor binatang yang sempurna di Taman Eden dan kemudian menutupi aurat Adam dan Hawa dengan kulitnya, seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat yang ke-21. Tuhan menghitung darah pengganti itu sebagai pembayar upah dosa Adam dan Hawa. Namun darah binatang tidak dapat menghapuskan dosa manusia, hanya dapat menutupi. Darah binatang yang dikorbankan untuk manusia berdosa hanya dapat menutupi dosa tersebut. Sehingga setiap tahun imam harus membawa darah korban binatang untuk menebus dosa manusia sampai Yesus Kristus datang untuk menebus dosa-dosa umat manusia yang percaya kepadanya sekali sampai selama-lamanya. Karena Yesus Kristus itu adalah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Dia membayar upah dosa kita sekali sampai selama-lamanya di dalam kesempurnaannya itu. Tanpa penumpahan darah, kata Ibrani ayat 9, pasal yang ke-9, ayat 22. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Dan umat manusia akan terpisah selamanya dari Allah. Pencurahan darah Yesus Kristus di kayu salib adalah tindakan yang disengaja, dirancang oleh Allah Bapa, yang akan selama-lamanya menjembatani pemisahan antara umat manusia yang berdosa dengan Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes 3:16. Tuhan menghitung darah anaknya sebagai pembayaran yang cukup untuk hutang dosa kita. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka pada saat itu juga hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita umat berdosa ditimpakan kepada Yesus yang dengan darah yang sempurna menjembatani rekonsiliasi orang berdosa seperti kita dengan Allah Bapa.
dapat dipelajari dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Jika kita sebagai orang Kristen secara sengaja memilih untuk kembali kepada kebiasaan hidup di masa lampau kita seperti sebelum kita bertobat, yaitu hidup dalam lumpur dosa, maka kita secara sengaja memisahkan diri kita dari persekutuan dengan Allah. Karena kita tidak memilih untuk bertobat, namun secara sengaja memilih untuk kembali kepada gaya hidup di masa lampau yang penuh dengan dosa. Jika ini yang kita lakukan, maka kita wajib bertanya tentang kesungguhan pertobatan kita, karena dengan memilih untuk kembali kepada gaya hidup di masa lampau, kita tidak menghasilkan buah pertobatan, tapi buah yang kita hasilkan adalah buah maut yang menyebabkan kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Dosa akan menjadi tirai gelap yang menutupi jendela yang cerah, sehingga tidak ada sinar matahari yang dapat masuk karena tertutup rapat. Matahari masih ada, tetapi tirai hadir untuk memisahkan matahari dan cahayanya. Pertobatan membuka tirai dan memulihkan hubungan yang pernah kita nikmati. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Setiap dosa yang tidak diakui dalam kehidupan seorang pengikut Yesus secara sengaja, dia tidak mau mengakuinya, akan dapat menciptakan keterpisahan dari Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kita dan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tetapi terang dan kehangatan persekutuan terputus ketika kita memilih untuk hidup di dalam dosa dan menolak untuk mengakuinya. Kita tidak kehilangan keselamatan kita karena Yesus membayar lunas hutang kita, yaitu hutang dosa. Tetapi kita dapat kehilangan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Roh Kudus ketika kita tetap hidup terpisah dari Tuhan itu sendiri. Namun, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perlu dicatatkan, ada dosa yang tanpa pertobatan dapat menyebabkan kita kehilangan keselamatan, seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 7 dan 8. Saya kutipkan bagi kita sekalian. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia menjadi anakku. Tetapi, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Artinya ini akan terjadi jika kita memilih gaya hidup seperti ini tanpa ingin bertobat. Tapi jika kita memilih untuk bertobat, apapun bentuk kejahatan dan dosa kita dapat diampuni oleh Tuhan Yesus, dan dosa kita itu dihapuskan. Hutang dosa kita dibayar, kita diampuni. Pada saat kita diampuni, hubungan kita, relasi kita dengan Bapa Surgawi kembali terjalin. Raja Daud merasakan perpisahan seperti itu ketika dia berdoa. Daud berlaku jahat terhadap istri orang lain, yaitu terhadap istri Uria yang bernama Batsheba, menidurinya, dan kemudian suaminya dibunuh untuk menutupi dosanya karena Batsheba hamil. 2 Samuel pasal yang ke-11 mencatat ini semuanya. Tuhan tidak senang dengan tindakan Daud dan mengirim Nabi Nathan untuk mengkonfrontasinya. 2 Samuel 12. Meskipun Daud telah jatuh dalam dosa yang begitu besarnya, dia menerima teguran Nabi Nathan dengan hati terbuka dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Tercatat di dalam Alkitab. Engkau tidak akan mati karena dosamu telah dihapuskan oleh Tuhan. Mazmur 51 adalah seruan pertobatan Daud kepada Tuhan. Sekalipun Daud diampuni, Daud sebagai orang berdosa sekalipun ia diampuni, namun Daud
menderita konsekuensi akibat dosanya. Bayi yang dikandung dalam ikatan perzinahan itu mati sebagai bagian dari penghakiman yang diterima Daud, seperti yang tertulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 15 sampai 25. Tetapi ketika Daud bertobat, keterpisahan yang diciptakan oleh dosanya ini hilang. Namun konsekuensi dosa perzinahannya tetap berjalan, terbukti dengan matinya anak hasil perzinahan tersebut. Ketika kita berdosa dan Tuhan mengkonfrontasi kita akibat dosa kita itu, kita tidak boleh membela diri, membenarkan diri, atau dengan sengaja menganggap sepele dengan memaafkan diri kita terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Karena kita merasa benar dan kita mengabaikan pelanggaran yang ada dengan membenarkan diri kita. Jika itu yang kita lakukan, maka kita tetap hidup terpisah daripada Allah karena kita hidup di dalam dosa. Kita harus bertobat dari segala dosa serta kejahatan kita dan membiarkan pengampunan Allah memulihkan kita dan bersekutu dengannya. Untuk setiap, saya ulang, untuk setiap masalah manusia, Tuhan punya solusi. Namun solusi ini hanya dapat disepakati antara Tuhan dan kita jika kita mengikuti petunjuk Tuhan. Pertobatan. Harus mau mengikuti petunjuk Tuhan. Meskipun kita menimbulkan masalah melalui ulah kita sendiri, Tuhan menyelamatkan kita ketika kita memanggil namanya. Perpisahan dari Tuhan akibat dosa dan kejahatan yang kita lakukan tidak harus mendefinisikan hubungan kita dengannya. Kita dapat bertobat sehingga kita dapat mengalami rekonsiliasi kembali dengan Tuhan. Kita dapat mengakui semua dosa dan kejahatan kita, percaya pada tawaran keselamatannya melalui iman di dalam anaknya, dan menerima pengampunan penuh yang diberikan oleh pengorbanan Yesus. Dosa dan kejahatan kita memisahkan kita dari Allah. Tetapi kasih karunia dan belas kasihan Yesus memulihkan siapa saja yang mau menerima Dia sebagai Tuhan atas kehidupan mereka. Apa sih perbedaan antara kedurhakaan, dosa, dan pelanggaran itu? Dalam Mazmur 32, ayat yang kelima, pemazmur berkata, dosaku ku beritahukan kepadamu. Dia mengakui dosanya. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam satu ayat ini, dari Mazmur 32 ayat 5 ini, terdapat perkataan dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Semuanya disebutkan. Pada dasarnya, ketiga kata tersebut mengkomunikasikan ide yang sama. Kejahatan dan pelanggaran hukum. Seperti yang didefinisikan oleh Allah. Nanti dapat dipelajari dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Namun setelah diperiksa lebih dekat, lebih dalam lagi, setiap kata juga memiliki arti yang sedikit berbeda di dalam hal ini. Kata sin dalam bahasa Inggris atau dosa dalam bahasa Indonesia dan serumputnya digunakan 786 kali dalam Alkitab versi NIV, New International Version of the Bible. Dosa berarti meleset dari sasaran. Ini bisa merujuk pada melakukan sesuatu yang melawan Allah atau melawan seseorang. Keluaran 10 ayat 16. Melakukan kebalikan dari apa yang benar
tahu sesuatu yang benar, tapi kita melakukan sesuatu yang salah. Baca dalam Galatia 5 ayat 17. Melakukan sesuatu yang berakibat negatif. Amsal 24 ayat 33 dan 34. Dan gagal melakukan sesuatu yang kita tahu benar. Yakobus 4 ayat 17. Kita tahu benar, kita sengaja tidak mau melakukannya. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan bahkan menetapkan pengorbanan untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Bilangan 15 ayat 27 mencatat hal ini. Dosa adalah istilah umum untuk segala sesuatu yang mengakibatkan kehilangan kemuliaan Allah itu. Roma 3 ayat 23. Dosa mengarahkan manusia pada kemunduran rohani dan manusia memiliki kecenderungan untuk hidup mengikuti kehendak dosa. Dan tabiat dosa ini hanya dapat diputuskan dengan kekuatan pemulihan yang berasal dari Roh Kudus. Melalui pertobatan, Roh Kudus akan berbisik kepada kita akan kejinya dosa yang kita lakukan, dan dia mengetuk pintu hati kita agar kita bersedia untuk bertobat. Sifat dosa ada dalam diri setiap manusia yang lahir sejak kejatuhan Adam. Jika dosa yang terus-menerus mengarahkan manusia pada pikiran yang terkutuk dibiarkan, maka keinginan untuk terus-menerus berdosa ini akan bertumbuh dengan subur. Karena keinginan hati manusia akan kecemaran, seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-24, akan menyebabkan manusia untuk terus-menerus mengikuti hasrat hati mereka yang telah tercemar, dan manusia akan memilih untuk hidup selanjutnya dalam tabiat dosa tersebut. Sifat dosa kita menyebabkan kita secara alami terpisah pada keegoisan, kecemburuan, dan kesombongan. Bahkan ketika kita mencoba untuk berbuat baik, naluri daging untuk berbuat dosa menentang hasrat kita untuk berbuat baik. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjinggung kecenderungannya untuk berbuat dosa ketika ia menulis dalam Roma 7 ayat 18. Rasul Paulus berkata seperti berikut ini dalam Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, Paulus maksudnya, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, yaitu kehendak untuk melakukan yang baik, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kehendak ada. Dia tahu tentang yang baik, tetapi yang dilakukannya justru sebaliknya, yaitu melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan kemudian dia mengatakan selanjutnya, celakalah aku. Siapakah yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh yang fana ini? Kemudian dia memberikan jawabannya, Yesus Kristus. Jadi yang dapat menyelamatkan kita hanyalah Yesus Kristus. Sifat dosa menyebabkan pelanggaran. Pelanggar adalah seseorang yang melewati batas atau memanjat pagar yang tidak boleh ia lewati atau panjat. Ada tanda stop, kita lewatin. Lampu merah, kita lewatin. Sebuah pelanggaran mungkin disengaja atau tidak disengaja. Pelanggaran jika bisa berarti to fall away after being close beside. Jadi murtad saat berada dekat dengan batasan yang ada. Akhirnya kita menyeberang melewat batasan itu. Itu fall away after being close beside. Petrus melakukan pelanggaran ketika dia menyangkal. Kita semua melewati batas dalam pikiran, perkataan, atau sikap berkali-kali dalam sehari. Dan harus cepat memaafkan orang lain yang melakukan hal yang sama. Pelanggaran mengacu pada dosa yang lancang dalam arti melakukan pelanggaran tanpa menyelidiki terlebih dahulu akan kebenaran yang ada. Melanggar berarti memilih
untuk dengan sengaja tidak mematuhi. Dengan sengaja tidak mematuhi dapat berarti tidak menyelidiki terlebih dahulu akan kebenaran yang ada, atau seseorang telah tahu akan kebenaran yang ada namun secara sengaja melanggarnya. Sudah lihat Anda tanda stop, kita sengaja langgar tanpa mau berhenti terlebih dahulu. Pelanggaran adalah melewati atau melanggar batasan yang ada dengan sengaja. Kita sengaja melanggar, cuek, diignore, diabaikan, atau tutup telinga. Nggak mau dengar firman Tuhan. Tidak mau dengar peringatan Tuhan. Seringkali ini terjadi. Bagaimana kalau pada saat itu kematian datang menyebut kita? Di dalam hal ini. Simpson seorang pribadi yang sangat terkenal juga di dalam Alkitab sempat menjadi hakim. Dengan sengaja melanggar nazirnya dengan menyentuh seekor singa mati. Tercatat dalam Bilangan 6 ayat 1-5. Dan Hakim-Hakim 14 ayat 8-9. Dan kemudian Simpson membiarkan rambut panjangnya dipotong. Hakim 16 ayat 17. Dia tahu sebagai nazir Allah, dia tidak boleh melakukan ini. Tapi justru itu yang dilakukannya. Dia menjauhkan dirinya dari firman Tuhan. Menutup pintu hatinya, telinga hatinya. Ditutup. Dia menjauhkan dirinya. Sehingga dia melakukan apa yang merupakan kekejian bagi Tuhan ini. Konsekuensinya, kedua matanya dibutakan. Pada saat ia melakukannya, ia melakukan pelanggaran, dan konsekuensi terhadap pelanggarannya harus ditanggungnya. Daud mengacu pada jenis dosa ini ketika dia menulis, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Ketika kita secara sadar melanggar, tanda stop, berbohong, atau secara terang-terangan mengabaikan otoritas, menjauhkan diri kita dari firman Tuhan, kita melanggar. Kejahatan memiliki akar yang lebih dalam di dalam hal ini. Kejahatan mengacu pada pilihan yang direncanakan. Memilih dan merencanakan untuk merampok bank misalnya. Memilih atau merencanakan untuk berzina seperti yang dipikirkan oleh Raja Daud dalam perilakunya terhadap Batsheba. Melakukan kejahatan berarti hidup tanpa pertobatan. Dia melanggar batasan yang ada. Sudah dekat dengan batasan, dia tidak menjauhkan diri dari batasan yang ditetapkan, dia langgar, menyeberang ke seberang, dan akhirnya dia menanggung resikonya di dalam pelanggarannya itu. Dosa Daud dengan Batsheba yang menyebabkan pembunuhan suaminya Uria itu dirancangkan. Dia mengirim Uria dengan surat yang disampaikan oleh tangannya sendiri. Surat kematian saya sebutkan. Mati akibat kejahatan dari pola berpikir Raja Daud. Ini adalah sebuah kejahatan. Mika pasal yang kedua, ayat yang pertama berkata, celakalah orang-orang yang merancangkan kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar. Kenapa? Ini alasannya. Perhatikan alasannya baik-baik. Buka telinga baik-baik ya. Sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Artinya, he is in control untuk melakukan kejahatan itu atau tidak. Kuasanya ada pada dia. Nah, ini kejahatan, kata Tuhan. Dalam Mazmur pertobatan Daud, seperti yang tertulis dalam Mazmur 51, ayat yang ketiga, Daud berseru kepada Tuhan dan berkata, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Allah mengampuni semua jenis kejahatan yang dilakukan manusia. Dosa, kejahatan, dan pelanggaran apapun akan Allah ampuni ketika manusia yang berdosa ini memilih untuk bertobat. Tercatat dalam Yeremia pasal yang ke-33, ayat yang ke-8.
Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Namun kejahatan yang dibiarkan tidak terkendali mengarah pada keadaan dosa yang disengaja tanpa rasa takut akan Tuhan. Penumpukan dosa yang berulang-ulang karena tidak adanya pertobatan kadang-kadang digambarkan sebagai cawan kejahatan yang diisi sampai penuh. Wahyu 17 ayat 4, Kejadian 15 ayat 16. Hal ini sering ditemukan pada bangsa-bangsa yang telah meninggalkan Tuhan sepenuhnya. Kejahatan yang terus-menerus dilakukan karena nafsu kedagingan yang tidak wajar akan menimbulkan pola berpikir yang terkutuk. Roma 1 ayat 28-32 menguraikan penyimpangan ini dengan sangat rinci. Anak-anak Eli adalah contoh alkitabiah dari orang-orang terkutuk yang dihukum Allah karena kesalahan mereka. 1 Samuel 3 ayat 13 dan 14. Bukannya bertobat, anak-anak Eli melanjutkan kekejian, yaitu kekejian mereka sampai pertobatan tidak mungkin lagi. Jadi bukannya bertobat, tapi justru anak-anak Eli ini melanjutkan kekejian mereka sampai pertobatan tersebut tidak mungkin lagi karena hati mereka telah bebal, hati mereka telah mengeras, telah membatu. Mereka tidak memikirkan lagi tentang pertobatan tersebut dan dosa dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Bukankah hal ini yang kita lihat pada hari-hari ini? Kemarin ini pun kita dengar semua statement yang dilakukan oleh Presiden Biden. Para penulis Alkitab menggunakan kata-kata yang berbeda untuk merujuk pada dosa dalam berbagai bentuknya. Namun terlepas dari betapa rusaknya hati manusia, kematian Yesus di kayu salib dapat menghapus semua dosa. Mazmur 32 ayat 5 berkata, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Satu-satunya dosa, dengarkan baik-baik, satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni Allah adalah penghujatan dalam arti penolakan terhadap Roh Kudus yang dapat menggiring manusia kepada pertobatan. Pada saat Roh Kudus yang dapat menggiring orang berdosa pada pertobatan dihujat dalam arti ditolak, maka tidak ada pribadi lain lagi yang dapat menuntun orang kepada pertobatan sehingga ia mati dalam dosanya. Penghujatan adalah buah utama dari pikiran manusia yang terkutuk. Matius 12 ayat 32, Lukas 12 ayat yang ke-10. Apa itu kejahatan menurut Alkitab? Kita telah membahas satu persatu ini ya, yang terakhir dalam bidang kejahatan. Alkitab menggunakan kata-kata seperti kedurhakaan, dosa, dan pelanggaran untuk menunjukkan tingkat ketidaktaatan kepada Allah. Semuanya bersangkut paut dengan ketaatan. Mereka semua dikategorikan sebagai dosa. Judul besarnya dosa. Subtitlenya di sini kedurhakaan, dosa, dan pelanggaran. Nah, ini kejahatan. Mika 2 ayat 1 berkata, celakalah orang-orang yang merancangkan kedurjanaan, yang merancang kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang kita katakan tadi, he is in control of his action. Dia memegang kuasa dan kendali untuk melakukan kejahatan yang ada di dalam hati dan pikirannya ini. Kalau dia menjauh, dia tidak akan jatuh dalam dosa. Kain memilih untuk membunuh Habil sekalipun telah diperingatkan oleh Allah untuk mengontrol apa yang dipikirkannya itu, yaitu sesuatu yang jahat. Kata Ibrani yang paling sering digunakan untuk kejahatan atau kedurhakaan mengacu pada kesalahan yang layak untuk dihukum. Kejahatan atau kedurhakaan adalah dosa yang paling buruk. Kejahatan direncanakan, berlanjut, dan meningkat dalam tingkatan kualitasnya. Ketika kita bermain mata dengan dosa, sebenarnya kita telah meremehkan dosa itu sendiri. Dan dengan demikian kita telah jatuh pada kebohongan bahwa kita bisa mengendalikan dosa tersebut. Namun seperti api yang kecil,
Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat berkembang menjadi api yang besar, yang tidak terkendalikan, yang dapat membakar hutan belantara nantinya. Dosa yang awalnya tampaknya kecil dan tidak berbahaya dapat mengambil kendali Dosa yang awalnya tampaknya kecil dan tidak berbahaya dapat mengambil kendali sebelum kita menyadarinya. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada gaya hidup yang berdosa, kita sebenarnya telah melakukan kejahatan. Ini adalah sebuah tindakan kedurhakaan terhadap Tuhan yang telah mati bagi dosa kita itu sendiri. Dosa telah menjadi tuan kita dan Tuhan yang sesungguhnya kita kesampingkan demi untuk memuaskan kedagingan kita. Roma 6 ayat 14. Alkitab juga jelas dalam mengatakan kepada kita, dosa tidak lagi menjadi tuan kita, karena yang sekarang sejak kita bertobat yang menjadi Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Sehingga kita tidak perlu melakukan apa yang diinginkan oleh dosa, tapi melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita telah berdosa, kita punya pilihan. Pilihannya apa? Kita bisa memilihnya sebagai kita bisa melihatnya, kita bisa melihat pelanggaran kita itu, dosa kita itu sebagai kedurhakaan, yaitu sebuah tindakan yang menentang Tuhan dan segera bertobat. Itu pilihannya. Ketika kita bertobat dengan menyesali dosa-dosa yang telah kita perbuat, kita menemukan pengampunan dan penyucian Allah atas diri kita. Yeremia 33 ayat ke-8, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Pilihan yang kedua adalah kita dapat mengeraskan hati kita dan masuk lebih dalam lagi ke dalam dosa itu sampai dosa itu berakar sangat dalam dan memerintah dalam kehidupan kita. Sebagian daftar dosa dan kejahatan tercatat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dan dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ini adalah daftar dosa-dosa dan kejahatan yang berakar begitu dalam sehingga seseorang dapat dikenal dari gaya hidup mereka itu. Pemazmur membedakan antara dosa dan pelanggaran ketika pemazmur meminta Tuhan untuk mengampuni keduanya. Mazmur 32 ayat 5, Mazmur 38 ayat yang ke-18, Mazmur 51 ayat yang kedua, dan Mazmur 85 ayat yang kedua sebagai referensinya nanti. Jika kita terus-menerus hidup dalam dosa, maka hati kita akan mengeras kepada Tuhan. Satu dosa akan mengarahkan kita kepada dosa yang lain. Dan kejahatan mulai menentukan dan membentuk kehidupan kita, karakter kita, seperti yang terjadi ketika Daud berdosa dengan Batsheba. Dari pandangannya, keinginannya, pelaksanaannya, mengutus ajudannya, dan melakukannya. Dan kemudian diikuti dengan membunuh suaminya. Satu dosa mengarah kepada dosa yang lain. Hawa nafsu yang membara pada awalnya telah menyebabkan Daud mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ia mengikuti kehendak dosa dan menyalahgunakan kuasa yang ada padanya sebagai Raja Israel dengan memerintahkan ajudannya untuk memanggil Batsheba. Setelah Daud melakukan perzinahan, ia membunuh Uria suami Batsheba. Kejahatan telah mengambil alih hidup Daud. Dosa perzinahan telah mengarahkan hatinya kepada pembunuhan untuk menutupi dosanya ini. Karena Batsheba hamil. Ketika Nabi Nathan mengkonfrontasi Daud tentang dosanya ini, Daud bertobat dan dengan sangat sedih menyesali dosa dan kejahatannya itu. Seruannya yang tulus untuk pengampunan dirinci dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 2 mengatakan, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Dia tidak hanya sekedar meminta untuk ditutupi, tapi hapuskan pelanggarannya ini, kejahatannya ini. Sehingga dia dapat berkonsiliasi kembali dengan Bapa Surgawi. Daud adalah gambaran seseorang yang memahami dengan jelas perkembangan kejahatan dan yang mengalami belas kasihan dan pengampunan Allah. Mazmur 103 ayat 1-5. Closing statement saya, summary saya seperti berikut ini. Bagian kedua dari Roma 1 menguraikan perkembangan dosa
dapat dibaca dalam Roma 1 ayat 10-32. Hasil akhir bagi orang-orang yang mengeraskan hati mereka adalah bahwa Tuhan menyerahkan pikiran mereka kepada pikiran yang terkutuk. Dapat dilihat dalam Roma 1 ayat 28. Dan mereka tidak lagi memiliki keinginan atau kemampuan untuk bertobat. Reprobate dalam bahasa Inggris berarti benar-benar telah rusak moral mereka, karakter mereka. Dan mereka diserahkan kepada kejahatan sampai hati nurani mereka terbakar oleh segala sesuatu yang bersifat kejahatan. Kitab suci jelas bahwa Tuhan bahkan mengampuni segala macam bentuk dosa dalam dosa dan kejahatan. Mika 7 ayat 18. Tetapi jika kita tidak berkehendak untuk bertobat dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya, maka kita akan menuai upah dosa kita, yaitu pemisahan kekal dari Tuhan dalam lautan api yang disebut sebagai lake of fire. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tutup kebaktian kita dalam doa bersama-sama terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah hamba taburkan. Biarlah setiap benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh subur di tanah yang subur di Tuhan, sehingga menghasilkan buah 100 kali, 60 kali, atau 30 kali ganda sesuai kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi boleh menjadi pelaku kebenaran firman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan kita angkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, memberkati kita sehingga kita menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati keturunanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat berhasil sehingga namanya dipermuliakan. Kiranya hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Dan semua umat Tuhan yang menerima berkat ini, sama-sama berkata, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa minggu depan atas seizin Tuhan, dan sementara itu kita tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.